Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Dhamma. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari salah satu bagian penting dari Tipitaka, yaitu Sutta Pitaka, kumpulan ajaran Sang Buddha yang berisi khotbah, percakapan, dan nasihat moral untuk menuntun kita menuju kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati. 1. Latar belakang Sutta Pitaka. Setelah Buddha mencapai parinibbana, para murid senior seperti Mahakassapatera merasa perlu untuk menghimpun kembali seluruh ajaran Sang Buddha agar tidak hilang atau disalahartikan. Dalam konsili Buddhis pertama di Rajagaha, Anandatera yang merupakan pembantu pribadi Buddha mendiktekan semua khotbah yang pernah ia dengar langsung dari sang guru. Kumpulan khotbah tersebut kemudian disusun dan dikenal sebagai Sutta Pitaka, yaitu keranjang ajaran atau kumpulan sabda Sang Buddha. 2. Alasan disusunnya Sutta Pitaka. Penyusunan Sutta Pitaka memiliki beberapa tujuan penting, menjaga kemurnian ajaran Dhamma agar tidak berubah atau tercampur dengan pandangan luar, menjadi pedoman moral dan spiritual bagi para bhikkhu, bhikkhuni, maupun umat awam. Sebagai sarana pengajaran praktis, berisi dialog dan kisah nyata yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mencegah perpecahan pandangan dengan menyediakan acuan yang jelas terhadap ajaran Sang Buddha. 3. Ikhtisar Kitab Sutta Pitaka. Sutta Pitaka adalah bagian kedua dari Tipitaka yang berisi ajaran moral, etika, dan kebijaksanaan hidup. Isinya tidak membahas hukum moral secara ketat seperti Vinaya Pitaka dan tidak bersifat analitis seperti Abhidhamma Pitaka. Sutta Pitaka lebih banyak berisi ceramah, dialog, dan kisah yang disampaikan Buddha dalam berbagai kesempatan kepada para bhikkhu, raja, bangsawan, maupun rakyat biasa. Ajarannya sangat luas, mulai dari meditasi, kebajikan, hingga filosofi mendalam tentang kehidupan, penderitaan, dan pembebasan. Melalui Sutta Pitaka, kita dapat memahami bagaimana Sang Buddha membimbing manusia secara praktis dan penuh kasih. 4. Pembagian Kitab Sutta Pitaka. Sutta Pitaka terdiri atas 5 nikaya atau kumpulan besar, yaitu Digha Nikaya, kumpulan khotbah panjang, Majjhima Nikaya, kumpulan khotbah menengah, Samyutta Nikaya, kumpulan khotbah yang terhubung berdasarkan tema, Anguttara Nikaya, kumpulan khotbah berdasarkan angka, Khuddaka Nikaya, kumpulan khotbah pendek dan kitab tambahan. Masing-masing nikaya memiliki gaya dan tujuan pengajaran yang berbeda, namun semuanya mengandung inti ajaran Buddha yang sama: kebijaksanaan, cinta kasih, dan pembebasan dari penderitaan. 5. Contoh isi sutta dari masing-masing nikaya. Mari kita lihat 2 contoh isi dari masing-masing nikaya agar kita lebih memahami kekayaan ajarannya. Digha Nikaya, Mahaparinibbana Sutta menjelaskan detik-detik terakhir kehidupan Buddha hingga mencapai parinibbana. Samanaphala Sutta membahas buah dari kehidupan sebagai seorang bhikkhu yang membawa kedamaian dan pencerahan. Majjhima Nikaya, Satipatthana Sutta mengajarkan tentang 4 landasan perhatian penuh: tubuh, perasaan, pikiran, dan dhamma. Culahatthipadopama Sutta menjelaskan bagaimana seseorang menjadi murid sejati melalui keyakinan dan praktik. Samyutta Nikaya, Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah pertama, Buddha tentang 4 kebenaran mulia. Anattalakkhana Sutta menjelaskan hakikat tanpa diri, bahwa semua fenomena bersifat anatta atau bukan milik diri. Anguttara Nikaya, Metta Sutta mengajarkan cinta kasih universal terhadap semua makhluk tanpa batas. Sigalopada Sutta disebut juga kode etik rumah tangga, berisi pedoman moral bagi umat awam. Khuddaka Nikaya, Dhammapada, kumpulan syair kebijaksanaan yang menggambarkan jalan menuju kebajikan dan pencerahan. Jataka, kisah kehidupan lampau Buddha yang berisi nilai moral dan welas asih. 6. Posisi Sutta Pitaka dalam Tipitaka. Sutta Pitaka menempati posisi sentral dalam Tipitaka. Jika Vinaya Pitaka adalah pedoman disiplin bagi sangha,
dan Abhidhamma Pitaka adalah analisis mendalam tentang pikiran dan fenomena, maka Sutta Pitaka adalah jantung ajaran yang menghubungkan keduanya. Ia mengajarkan bagaimana Dhamma diterapkan dalam kehidupan nyata, baik dalam meditasi, sosial, maupun etika. Tanpa Sutta Pitaka, pemahaman tentang Dhamma akan terasa kering dan teoritis. 7. Relevansi Sutta Pitaka dalam kehidupan modern. Meskipun disusun lebih dari 2 milenium lalu, Sutta Pitaka tetap relevan hingga kini. Di tengah dunia modern yang penuh tekanan dan persaingan, ajaran-ajaran di dalamnya, seperti Metta Sutta, Mangala Sutta, dan Sigalopada Sutta, memberi kita panduan untuk hidup dengan kedamaian, kesadaran, dan cinta kasih, nilai-nilai universal, seperti kejujuran, kesederhanaan, dan welas asih sangat penting untuk menjaga keseimbangan batin di era modern yang serba cepat. Sutta Pitaka bukan hanya teks agama, tetapi peta kehidupan yang membantu manusia menemukan arah menuju kebahagiaan sejati. 8. Metode pengajaran dalam Sutta Pitaka. Salah satu keistimewaan Sutta Pitaka adalah gaya penyampaian ajarannya yang sangat manusiawi dan komunikatif. Sang Buddha tidak menggunakan bahasa yang kaku, melainkan berbicara dengan perumpamaan, dialog, dan contoh nyata agar mudah dipahami oleh siapapun. Ada beberapa metode pengajaran utama dalam Sutta Pitaka, yaitu metode dialogis, sambasa. Buddha sering mengajarkan Dhamma melalui percakapan, baik dengan bhikkhu maupun masyarakat umum. Contohnya, dialog antara Buddha dan Raja Milinda, atau antara Buddha dan Bhikkhu Ananda. Metode perumpamaan, upama. Buddha sering menggunakan perumpamaan sederhana untuk menjelaskan kebenaran mendalam, seperti perumpamaan perahu untuk menggambarkan Dhamma sebagai sarana menyeberang dari penderitaan. Perumpamaan anak panah beracun untuk mengingatkan agar manusia fokus pada pembebasan, bukan pada spekulasi. Metode bertahap, Anupubbhikatha. Buddha menjelaskan Dhamma secara bertahap, mulai dari kebajikan, dharma, surga, hingga pencerahan. Cara ini membantu pendengar memahami kebenaran sesuai tingkat batinnya. Dengan metode-metode ini, Sutta Pitaka menjadi karya ajaran yang hidup, bukan hanya teks suci, melainkan juga sarana pembelajaran yang menyentuh hati dan logika. 9. Bahasa dan tradisi penyebaran Sutta Pitaka. Sutta Pitaka awalnya disampaikan secara lisan dalam bahasa Pali. Pada masa itu, belum ada tulisan, jadi para bhikkhu menghafal setiap sutta dengan sangat teliti, menggunakan ritme dan pengulangan agar mudah diingat. Tradisi ini disebut oral tradition dan berlangsung selama berabad-abad sebelum akhirnya ditulis di daun lontar pada masa konsili Buddhis keempat di Sri Lanka. Keunikan lainnya, Sutta Pitaka juga memiliki terjemahan dan versi paralel dalam bahasa Sanskerta, Tionghoa, dan Tibet, tergantung pada aliran Buddhisme yang berkembang di berbagai negara. Artinya, Sutta Pitaka bukan hanya warisan satu bangsa, tetapi harta kebijaksanaan dunia yang menembus batas waktu dan budaya. 10. Sutta Pitaka dan ilmu pengetahuan modern. Menariknya, banyak isi Sutta Pitaka yang sejalan dengan temuan ilmu pengetahuan modern. Misalnya, dalam Anatalakkhana Sutta, Buddha menjelaskan bahwa tidak ada inti kekal dalam diri manusia, yang mirip dengan konsep non-self dan impermanence dalam filsafat eksistensialis serta biologi modern. Dalam Satipatthana Sutta, ajaran tentang mindfulness kini terbukti secara ilmiah membantu mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan kesehatan mental. Bahkan para psikolog dan ilmuwan barat seperti Jon Kabat-Zinn dan Daniel Goleman mengadaptasi ajaran dari Sutta Pitaka untuk pengembangan terapi mindfulness modern. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Buddha bersifat universal dan ilmiah, bukan dogma agama yang kaku. 11. Nilai etika dan sosial dalam Sutta Pitaka. Sutta Pitaka juga memuat ajaran sosial dan etika universal. Dalam Sigalopada Sutta, Buddha mengajarkan tentang tanggung jawab sosial dan keluarga, seperti menghormati orang tua, guru, dan pasangan hidup. Sementara dalam Mangala Sutta dijelaskan
33 berkah kehidupan, mulai dari hidup sederhana, bergaul dengan orang bijak, hingga memiliki batin tenang. Ajaran-ajaran ini menjadi pondasi etika Buddhis yang tetap relevan hingga masa kini. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, kesabaran, dan welas asih dapat diterapkan oleh siapapun, bahkan di tengah kehidupan modern yang serba cepat. 12. Sutta Pitaka dan praktik meditasi. Banyak bagian dari Sutta Pitaka juga menjelaskan praktik meditasi secara rinci. Misalnya dalam Anapanasati Sutta dan Satipatthana Sutta, Buddha menjelaskan tahapan konsentrasi dan kesadaran napas. Tujuannya bukan hanya ketenangan, tetapi juga pencerahan melalui pengamatan terhadap hakikat tubuh dan batin. Meditasi dalam Sutta Pitaka bukanlah pelarian dari dunia, melainkan jalan menuju kebijaksanaan membantu kita mengenal diri, melepaskan kemelekatan, dan hidup dengan kasih tanpa pamrih. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga pemahaman tentang Sutta Pitaka dapat menginspirasi kita untuk menjalani hidup yang lebih bermakna, damai, dan penuh cinta kasih. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.